Bab 1231. Orang tidak tahu malu. Harus mati. Meskipun ruangan rahasia ini tersembunyi, tetap saja pada akhirnya akan mereka temukan. Hanya membutuhkan waktu. Dan para pembunuh menguasai hal-hal seperti ruang rahasia. Mereka bisa menemukannya dengan waktu paling cepat. Bes, tiba-tiba tampilan di layar pemantau menjadi hilang. Mereka telah menemukan kameranya, maka ruang rahasia ini sudah tidak berfungsi. Tung tung tung. Petik 2. Mendengar suara ketukan dari atas, Kirana dan yang lain berkeringat, mereka sangat tegang. Begitu para pembunuh berhasil masuk, semuanya akan mati. Ketemu. Tinggal kita buka paksa. Para pembunuh siap menerobos masuk. Hei. Tiba-tiba seseorang menepuk pundak si pembunuh. Pembunuh itu menoleh dan melihat dua orang berdiri di belakangnya. Menatapnya dengan dingin. Plak. Sebelum si pembunuh berbicara, dengan satu tamparan dia sudah mati. Para pembunuh lainnya berbalik dengan cekatan. Siapa kalian? Para pembunuh langsung bertanya. Nathan Clark. Apa? Nathan Clark? Kamu masih hidup? Tidak mungkin. Bukankah kamu sudah mati? Semua pembunuh tertegun. Seon Utara. Nathan memanggil dengan lembut. Hadir. Raja Seon Utara menjawab. Bunuh. Suara Nathan seperti guntur. Raja Seon Utara, yang menguasai bela diri, bergerak dalam sekejap. Setelah puluhan detik, tidak ada satupun pembunuh yang berdiri. Raja Seon Utara terlalu menakutkan. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mereka berdua langsung pergi. Setelah membereskan tempat ini, di ruangan gelap, Kirana dan yang lain masih menunggu. Tapi setelah sekian lama tidak ada yang datang. Setelah menunggu lama, tetap tidak ada orang. Akhirnya Sienna keluar untuk memeriksa. Para pembunuh sudah menghilang dan semuanya kembali normal. Ini, situasi apa ini? Kirana dan yang lain bingung. Apa ini perbuatan Nathan? Orang pertama yang dipikirkan semua orang adalah Nathan. Tapi Nathan masih di luar negeri. Dan dia sudah lumpuh. Bagaimana dia bisa datang menyelamatkan mereka? Siapa orang ini? Dalam perjalanan pergi, kita harus mencari tahu siapa dalangnya. Nathan sedang mencari orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan. Raja Seon Utara mengangguk. Paduka. Aku baru saja mendengar berita. Agah Baxter dari Gandala telah menipu semua aset perusahaan Paduka Ratu. Apa ada hal seperti itu? Raut wajah Nathan langsung berubah. Dia segera mencari Raja Seon Barat untuk melakukan verifikasi. Mengetahui bahwa Agah Baxter adalah pelaku yang merebut aset Kirana. Nathan sangat marah. Masih ada orang selicik ini. Apalagi melihat pernyataan publiknya. Nathan semakin marah. Agah Baxter, kamu akan mati. Niat membunuh melintas di mata Nathan. Di Gandala, Villa Raffles yang mewah. Malam ini, diadakan perjamuan megah. Agah Baxter sebagai tuan rumah. Setelah dia menganeksasi Jordan Group, kekuatan keluarganya meningkat pesat. Menjadi orang nomor satu di keluarga Sultan. Sekarang peringkat tuan muda di Gandala telah disusun ulang. Dia menduduki peringkat pertama. Dia telah mendapatkan apapun yang dia inginkan. Secara khusus dia mengadakan perjamuan untuk merayakannya. Tuan muda Baxter, kami semua ketakutan setengah mati saat itu. Kami berpikir kamu akan benar-benar menikahi Kirana Andersen. Ternyata kamu punya ide cemerlang. Semuanya tertawa. Agah Baxter mendengus dingin dan berkata, aku bukan orang bodoh. Apa mungkin aku akan menikahi wanita dari pengkhianat Neslandia? Apa aku Agah Baxter akan membesarkan anak jalang? Sungguh konyol. Hahaha. Betul. Bagaimana mereka bisa layak untukmu? Semua orang menimpali. Tuan muda Baxter. Banyak orang yang mengatakan bahwa Anda menipu aset milik Kirana. Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Seseorang bertanya. Berapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh Jalang dan anaknya itu pada reputasiku yang tinggi. Jordan Group hanyalah kompensasi untukku. Aset itu memang milikku. Agah Baxter tanpa malu mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang tidak tahu malu. Harus mati. Tiba-tiba ada hardikan dingin. Bab 1232. Tentu saja aku datang untuk membunuhmu. Suara itu seperti petir di siang bolong. Seluruh pesta perjamuan itu gempar. Siapa? Siapa itu? Semua orang melihat sekeliling, mencari orang yang berbicara.
Siapa yang berani mengatakan aku tidak tahu malu? Agah Buster tertawa. Sekarang dia memiliki kekuatan dan status yang kuat, dia tidak perlu lagi memainkan peran sebagai seorang pria terhormat. Lagi pula, menelan Jordan Group benar-benar seperti menambahkan sayap pada harimau. Bahkan jika orang lain mengetahui wajah aslinya, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak tahu malu? Apa sudah bosan hidup? Aku. Terdengar sebuah suara hardikan. Terlihat dua sosok berjalan masuk di pintu aula. Semua orang tidak mengenal salah satu dari mereka. Belum pernah melihat dia sebelumnya. Tapi orang yang satu lagi. Kamu. Hantu. Itu hantu. Banyak orang berteriak kaget saat melihat wajah yang dikenal itu. Orang-orang barisan depan tidak bisa melihatnya, masih bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa semua orang berlarian dan menjerit? Agah Buster memimpin semua orang untuk melihat. Melihat Nathan, Agah Buster hampir mati ketakutan. Nathan Clark, bagaimana bisa kamu? Kamu, bagaimana kamu masih hidup? Agah Buster terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Banyak orang di Gandala pernah melihat Nathan. Begitu melihat Nathan, semua menjadi hilang akal. Bukankah Nathan sudah mati? Bagaimana dia bisa hidup? Dan tubuhnya kembali normal? Bagaimana itu bisa terjadi? Orang yang sudah mati tiba-tiba muncul di Neslandia. Bagaimanapun, semua orang tahu berita itu benar. Brigade Besi Kunlun juga secara khusus melaksanakan pemakaman untuknya. Tubuhnya pun dikremasi secara langsung. Segala macam berita menunjukkan bahwa Nathan sudah mati. Tidak mungkin dia masih hidup. Semua orang sontak lemas ketakutan. Ingin kabur pun tidak kuat. Melihat orang yang sudah mati muncul. Nathan berjalan menuju Agah Buster selangkah demi selangkah, siapa bilang aku mati? Bukankah aku hidup baik-baik saja? Plak. Nathan menepuk-nepuk wajahnya. Aku gelup. Agah Buster menelan ludah, lalu berlutut ke tanah dengan bunyi hentakan. Dia ketakutan menatap Nathan. Meski wajahnya sakit, dia masih bisa merasakan kehangatan dari telapak tangannya. Nathan benar-benar masih hidup. Kamu benar-benar masih hidup? Bahkan jika tidak percaya, tapi itu adalah kenyataan. Agah Buster hampir muntah darah. Apa? Nathan Clark masih hidup? Penonton gaduh. Ini adalah berita yang akan menggemparkan seluruh Neslandia, bahkan seluruh dunia. Apa yang kamu lakukan di sini? Agah Buster menunjukkan sedikit kepanikan. Saat aku tidak ada, kamu melakukan tindakan tak tahu malu, tentu saja aku datang untuk membunuhmu. Niat membunuh melintas di mata Nathan. Membunuhku? Kamu tidak bisa membunuhku. Nathan Clark, walau kamu masih hidup, kamu adalah pengkhianat Neslandia, dan kamu telah diusir dari Neslandia. Jika Nicholas Mitchell, Dewa Perang Kunlun mengetahuinya, apa kamu tahu apa yang akan terjadi padamu? Kamu tidak hanya akan membayar dengan nyawamu, tetapi keluargamu juga akan diusir dari Neslandia. Meskipun Green Dragon dan yang lain telah mengembalikan nama baik Nathan, namun hanya orang-orang di militer yang mengetahuinya. Halayak ramai masih belum tahu. Nathan masih tetap pengkhianat di mata semua orang. Karena itu, Agah Buster tidak lagi takut. Begini saja Nathan Clark, aku akan memberimu kesempatan, asalkan kamu meninggalkan Neslandia diam-diam. Aku anggap kita tidak pernah bertemu denganmu, dan tidak akan melaporkan pada Dewa Perang Nicholas Mitchell. Agah Buster memandang rendah Nathan, dia yakin telah mempengaruhi Nathan. Bersambung.